Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Violeta Mei Pramesela. Yang kedua ada Maratus Ayu Febiana. Dan yang ketiga ada Nur Imamatus Solihah. Oke, mari kita simak presentasi kelompok kami di video berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan Islam. Apa itu dasar pendidikan Islam? Dasar pendidikan Islam adalah suatu landasan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan pada falsafah hidup bernegara. Sistem pendidikan Islam dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan ajarannya bersumber dari 3 sumber. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, serta yang ketiga Ijtihad. Untuk penjelasannya akan dibahas di slide berikutnya. Dasar pendidikan Islam dari sumber Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat banyak sejarah, tauhid, akidah, syariah untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama. Al-Quran juga menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Di segala kegiatan dan proses pendidikan Islam harus senantiasa berorientasi pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Di antaranya yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Di samping itu, Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Abdurrahman Saleh. Menurut Abdurrahman Saleh, Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia. Maka, asas-asas dasarnya yang harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah, keagamaan, pada penciptanya. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Dasar pendidikan Islam dari sumber As-Sunnah. Setiap perkataan, perbuatan, atau penetapan takrir yang disandarkan kepada Nabi SAW disebut dengan As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam kedua setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Al-Quran tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Jalaluddin Rahmat mengakui akan keberadaan Nabi sebagai seorang pendidik yang paling berhasil dalam membimbing manusia ke arah kebahagiaan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Proses yang ditunjukkan Nabi ini dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiyah. Pembagian pendidikan Islam yang dilakukan oleh Nabi terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola pendidikan saat Nabi di Mekah. Nabi memanfaatkan potensi masyarakat Mekah dengan mengajaknya membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan Allah dan melanjutkan tradisi pembuatan syair-syair yang indah dengan nuansa Islami, serta pembacaan ayat-ayat Al-Quran merubah kebiasaan masyarakat Mekah yang selama ini memulai suatu pekerjaan menyebut nama-nama berhala dengan nama Allah, basmalah, dan sebagainya. Yang kedua, pola pendidikan saat Nabi di Madinah. Nabi lebih
berorientasi pada pemantapan nilai-nilai persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansyar pada satu ikatan. Untuk mewujudkan ini, pertama-tama Nabi mendirikan masjid sebagai sarana yang efektif. Materi pendidikannya lebih ditekankan pada penanaman ketauhidan, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan adab. Kesemua ini berjalan cukup efektif. Karisma dan metode yang digunakan Nabi mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat secara adil dan demokratis. Yang terakhir yaitu dasar pendidikan Islam dari sumber ijtihad. Ijtihad adalah usaha keras dan bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum suatu perkara atau suatu ketetapan atas persoalan tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang muncul dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai bentuk persoalan untuk dijadikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Eksistensi ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dasar hukum yang sangat dibutuhkan, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, perkembangan zaman yang begitu dinamis dan senantiasa berubah, maka eksistensi ijtihad harus senantiasa bersifat dinamis dan senantiasa diperbaharui seirama dengan tuntutan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip pokok Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis. Cukup besar peranan dan pengaruhnya. Umpamanya, dalam menciptakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perumusan sistem pendidikan yang kondusif dan dialektif. Sistem pendidikan yang dimaksud meliputi rumusan kurikulum yang digunakan, materi yang dikembangkan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, sosok mujtahid harus merupakan para ahli pada berbagai ilmu. Dengan sistematika yang demikian, akan diperoleh sistem pendidikan yang cukup kondusif, baik bagi pengembangan kebudayaan maupun sebagai acuan dalam mengantarkan peserta didik untuk dapat melaksanakan perintahnya di muka bumi. Lewat proses ini, peserta didik akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan mampu menghasilkan berbagai macam bentuk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dan segala isinya. Hanya ini yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.